air with me, Tiara. Hai semuanya, apa kabar? Seperti biasa nih, Tiara akan menyapa dulu teman-teman yang udah gabung di siang hari ini. Hai semuanya yang sudah bergabung, terima kasih ya udah join di Kabar Lagi On Air. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya, semoga Tiara mendoakan semoga kalian sehat-sehat terus. Terus buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, gimana nih puasanya? Lancar-lancar nggak nih? Udah bolong berapa nih? Ngomong-ngomong sekarang kita udah masuk ke hari 24 ya. Ya betul, udah hari 24, sebentar lagi sudah mendekati nih, udah semakin mendekati ke Hari Raya Idul Fitri. Wah, lebaran sebentar lagi ya. THR udah pada turun belum nih kayak lovers? Udah belum? Udah nih pasti nih kayaknya. Kayaknya pada join-join kayak gini kayaknya habis belanja nih ya. Nah, sore hari ini, kok sore sih, siang hari ini Tiara bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu pendatang baru di industri musik Indonesia. Dia adalah seorang perempuan ya, cewek cantik, berbakat sekali, suaranya indah, pintar main alat musik, udah gitu pintar nulis lagu juga, pokoknya wah keren banget deh. Dan Tiara akan membahas soal single terbarunya yang barusan rilis gitu. Jadi kalian masih penasaran kan? Sebenarnya pasti kalian udah tahu kan? Coba kita lihat ya, udah datang apa belum nih? Wah, belum muncul nih sepertinya nih ya. Kita bakal menyapa kalian, nanya-nanya dulu nih. Kalau harus ngomong-ngomong, kita kan nggak boleh mudik ya. Anjuran dari pemerintah melarang kita untuk mudik. Kalau nggak salah per hari ini nih, udah nggak boleh nih ada pergerakan mudik gitu. Nah, kalau kayak lovers sendiri gimana rasanya? Mungkin untuk perantauan, berarti ini adalah lebaran kedua ya di perantauan ya. Nggak boleh mudik ya. Semoga kalian tetap semangat ya kayak lovers. Semoga nanti bisa segera bertemu dengan keluarga tercinta. Yang penting sekarang adalah kita jalankan dulu ibadah puasa kita dengan semaksimal mungkin ya kayak lovers ya. Terus sambil tetap menjalankan kegiatan sehari-hari dan tentunya sambil tetap menjalankan mematuhi protokol kesehatan. Ini kalau nggak salah nih, kita lihat udah banyak banget yang mulai buka bersama gitu. Nah kalau kayak lovers sendiri, kalian udah pada sering buka bersama nggak nih? Udah pernah buka bersama nggak di masa pandemi seperti ini? Mungkin ada bisa sharing-sharing nih di kolom komentar gitu. Kalau kalian ada yang sempat buka-buka bersama jadi kayak rancu gitu. Baik, kita lihat dulu nih apakah sudah muncul. Oh ya belum ya. Wah, mau di oke aku dari tadi ternyata belum men-scroll komen-komen kalian ini, kayak gak gerak komennya. Ini ya ada @impuja_ mau disapa Kak. Hai, gimana kabarnya? Semoga sehat ya, semoga tetap semangat ya. Siang-siang kayak gini biasanya ngantuk ya, tapi tadinya ngantuk tapi udah semangat karena ketemu kayak lovers, ketemu ngobrol nih sama bintang tamu kita siang hari ini. Oke, dia udah muncul nih. Kalau kita invite ya. Mana lagi nih? Hai Tere, apa kabar? Halo Kak, baik. Nah kalau Mas, jadi siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan the beautiful and talented Tere. Tere bisa disapa dulu nih teman-teman yang udah hadir siang hari ini. Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir hari ini. Tere sekarang lagi di mana nih? Di rumah? Lagi di rumah, baru selesai kuliah nih. Oh masih kuliah ya kamu ya? Iya. Masih jalan ya ini kuliah online-nya belum puas atau apa segala macam? Belum. Terus gimana nih setelah berarti udah setahun lebih ya kuliah online? Kamu semester berapa sih sekarang? Aku semester 2 sekarang. Oh masih maba ya hitungannya ya? Iya. Wah gimana nih sebagai angkatan pandemi ya, orang-orang bilangnya angkatan pandemi nih gitu. Kamu masuk kuliah langsung kuliah online, gimana rasanya? Langsung kuliah online sih sebenarnya
Aku sendiri agak sedih ya, soalnya kan dari SMA tuh udah dengar cerita dari kakak, terus lihat banyak kakak-kakak senior yang kalau di kuliah tuh asik, bisa salah satunya nongkrong, terus kalau belajar tuh bisa belajar kelompok bareng, tapi karena pandemi jadi semuanya harus daring, jadi agak sedikit ya sih sebenarnya. Ya, cuman mau gimana lagi ya. Iya. Terus kalau kayak kerja kelompok di kuliah online sekarang tuh kayak gimana, Der? Semuanya daring Jadi sih, paling virtual. pakai pakai bisa WhatsApp, Line, Zoom, semuanya sih. Berarti belum ketemu nih sama teman-teman angkatan. Belum. Waduh, semoga bisa segera bertemu ya, bisa Ya. segera merasakan kuliah offline. Kamu ngomong jurusan apa, Derek? Aku psikologi. Psikologi. Menarik. Nih, ada alasan khusus nggak kenapa memilih psikologi nih? Apa supaya mungkin bisa membantu kamu saat menulis lirik karena kan bisa lebih memahami orang atau gimana, Derek? Mungkin awalnya karena eh, aku sebatas ingin mempelajari manusia lebih dalam sih, gitu. Mungkin ini juga ya yang bikin lirik-lirik kamu terasa reflektif dan terasa melekatnya apa nempel gitu kan, mungkin karena kamu juga memiliki ketertarikan untuk memahami manusia pada dasarnya ya Dere ya. Iya, betul. Oke deh, by the way Dere, selamat untuk rilis single terbaru Berisik. Terima kasih, Bagus Kak. sekali, aku sudah dengar bolak-balik, aku juga terpukau banget sama liriknya, bagus banget. Itu kamu ciptain bareng Tulus ya? Iya, itu sebenarnya lagu pertama yang aku tulis sendiri, tapi memang berangkat dari obrolan santai antara aku sama Kak Tulus yang kurang lebih kita tuh topiknya ngomongin kalau manusia itu berisik gitu. Nah, kamu tadi bilang nih berangkat dari obrolan sama Tulus. Mungkin teman-teman yang udah sering dengar kamu mungkin tahu kamu dulu pernah on stage bareng Tulus. Tapi mungkin teman-teman kayak lovers ada yang belum tahu nih. Jadi ini kayak lovers ya, Dere ini pernah tampil bareng Tulus sebelum kamu ngerilis lagu ya? Ya ya, dulu ya. Itu Iya, dalam betul. acara apa sih? Itu berarti waktu masih SMA. Itu masih SMA. Itu kayak Kelas berapa? tahun 2000. Kelas berapa ya? Kayaknya kelas 2 SMA. Jadi kan awal aku ketemu Kak Tulus tuh sebenarnya di tahun 2016 di salah satu ajang pencarian bakat, dan dari situ kita tetap kontek-kontekan, dan akhirnya tiba-tiba ada telepon, Kak Tulus ngajak aku nyanyi di salah satu acara. Itu tuh acara semacam intimate concert gitu, dan pas dengar dapet teleponnya tuh senengnya minta ampun, sampai kayak aku tuh mesti mute dulu untuk kayak baru ngomong lagi. Harus tetap jaim ya. Dan itu waktu SMA, dan itu kamu nyanyi berapa lagu tuh sama Tulus tuh? Itu nyanyiin satu lagu. Satu lagu, tapi benar-benar jadi pengalaman yang nggak tergantikan ya. Iya, seneng banget sih. Berarti sebelum itu kamu memang udah dulu berarti waktu ikut ajang pencarian bakat Tulus jadi tutor kamu atau gimana, Dede? Iya, jadi coach aku gitu. Gitu, dan masih kontak sampai sekarang juga, dan sekarang akhirnya kamu beratnya masuk menjadi manajemennya Tulus ya? Iya, 321. Nah, dari kamu mulai tuh udah tampil bareng on stage gitu ya, apakah dari situ akhirnya kamu mulai menulis lirik, menulis lagu bersama dengan Tulus, kolaborasi bareng Tulus? Masih, dan sebenarnya Kota dan Tanya Halo? itu benar-benar ditulis bareng gitu, ditulis bareng, yang sebenarnya aku masih hanya menuangkan ide-ide, dan kemudian kata-katanya dipercantik lagi, terus diterjemahkan lebih oke lagi sama Kak Tulus gitu. Nah, baru di lagu ini aku coba deh sendiri gitu.
Oh gitu. Dan biasanya kamu dengan kemarin-kemarin masa pandemi ada pembatasan nggak boleh ketemu apa segala macam, kamu waktu menciptakan lagu bersama Tulus gimana tuh prosesnya? Eh, Kebanyakan sih daring, hampir semuanya daring. Awal pembuatan lagu Tanya terutama, itu tuh kita benar-benar itu malam hari Kak Tulus tiba-tiba telepon untuk kayak Dere coba tulis lagu yuk, dan aku bingung kan gimana cara kita nggak bisa ketemu pakai apa gitu, kira kita pakai WhatsApp, terus ternyata kita pakai fitur chat, pakai kirim-kiriman voice note, terus kirim-kiriman audio gitu, dan akhirnya bisa ternyata berjalan dengan lancar gitu. Tapi memang pas mesti take vokal terus ulik aransemennya bareng, itu ada beberapa kali kita ketemu yang tetap tapi jaga jarak dan pakai masker gitu-gitu. Dan gimana nih perasaan kamu itu kan berarti kamu itu sebenarnya pertama kali ngerekam itu lagunya yang Tanya. Yang pertama direkam Kota. Kota ya, Kota. Karena kamu tadi bilang gimana perasaan kamu waktu akhirnya masuk ke studio rekaman? Sebenarnya kamu sendiri udah bercita-cita masuk ke studio rekaman dari dulu atau gimana nih? Iya sih, bercita-cita pasti, dan udah jadi harap-harap bayang-bayang dari dulu. Dan apa ya, aku tuh dari SMP udah kebayang-bayang untuk bisa nggak ya suatu hari nanti setelah selesai sekolah di Sambi pas kuliah tuh pengen sambil bermusik gitu. Jadi udah kebayang kayak gimana ya nanti masuk studio, ketemu tombol-tombol baru, terus ketemu mic dan segala macam tuh udah bikin semangat gitu. Dan akhirnya tercapai ya beberapa tahun kemudian ya. Iya. Bener-bener on track loh. Kamu bilangnya pengennya setelah selesai sekolah sambil kuliah gitu. Bener-bener pas kamu udah jadi mahasiswa, keren sekali loh. Terus dari proses rekaman pertama kali masuk gitu, yang paling membuat kamu amazed banget dari proses itu apa sih sebenarnya? Paling amazing mungkin aku senang ketemu banyak kakak-kakak hebat sih, dan kayak aku jadi banyak belajar karena yang aku kira dulu di SMP terutama aku tuh ngebayangin kalau buat musik tuh tulis nyanyi jadi gitu misalkan, tapi ternyata tuh butuh ada proses tukar pikiran, ada sedikit nggak ini nggak itu, ada argumennya, terus ada proses mixing, mastering yang baru juga aku mengerti pas kemarin tulis Kota. Cuman enjoy banget ya menikmatinya, belajar banyak banget berarti ya. Belajar banyak banget. Keren banget, masih muda, udah apa ya, udah memiliki pengalaman yang luar biasa. Nah, kalau kamu sendiri nih, sebenarnya Dere, kamu udah mulai menulis lagu? Sejak kapan? Kak tadi sedikit terputus, boleh diulang nggak? Oh, sorry. Oke, Dere. Nah, kalau Dere sendiri nih, sejak kapan udah mulai bermusik, menulis lagu? Itu dari kapan? Dari kecil kah? Kalau tulis lagu sih, mungkin secara nggak sadar, dulu tuh waktu TK, aku kan di TK dijemput nih, terus di dalam mobil gitu misalkan, aku mepet ke kaca, terus suka buat melodi-melodi sendiri gitu, yang melodinya tanpa aku sadari, bisa keinget ke misalkan 3 hari ke depan gitu, aku nyanyiin melodi itu, terus nanti ditanya mama, itu lagu siapa? Iya nyanyi aja gitu. Ya ampun, dari hal sesimpel itu ya, kayak cuma di mobil gitu ya, mendengar apa, membayangkan gitu. Nah, tapi kalau pas kamu udah mulai menyentuh alat musiknya tuh, benar-benar memulai bikin yang menggunakan alat musik, melodinya mau kayak gimana, liriknya mau kayak gimana, itu dari kapan sih? Kalau main instrumennya itu gitar itu kelas 3 SD seingat aku, tapi kalau memang mulai ada keinginan tulis lagu tuh begini ya, mau deh tulis lagu itu SMP kelas 2. Kamu masih muda ya, dulu SMP kelas 2 ngapain ya? Kok ini masih muda, udah produktif banget, keren sekali. Ini ngomong-ngomong ada komen lucu nih Dere yang menarik perhatian aku ya. Dari TK udah buat melodi, saya masih main lumpur, dari @aridalas33. Ya bagaimana ya, sama Mas Ari, saya juga TK masih main lumpur. Nah, dan
kamu ya saat kamu menulis lagu kan, kamu itu dapat inspirasinya dari mana sih sebenarnya? Kalau inspirasi sih mungkin lebih, kalau yang aku sadari sih banyak dari apa yang aku amati aja sih, dan apa apa input sehari-hari yang aku dapat. Misalkan bisa kayak tadi contohnya di lagu Berisik, berangkatnya dari obrolan aku sama Kak Tulus tuh biasanya bisa nempel di kepala. Terus misalkan pengalaman-pengalaman sama hal-hal yang terjadi di sekitar aja sih. Bicara soal lagu Berisik ini tadi juga ada yang nanya nih. Kan kamu bilang tadi berangkat dari ngobrol-ngobrol kan sama Tulus gitu. Nah, tapi apa sih yang benar-benar membuat kamu memutuskan untuk kayaknya emang menarik untuk membuat lagu yang menyentil soal keberisikan manusia. Nah, ini tadi juga ada yang nanya nih. Mungkin karena aku sendiri juga lagi ngerasa di hari itu ya, seingat aku, emosi yang masih melekat banget tuh, aku hari itu ngerasa aku itu lagi banyak ngeluh gitu. Jadi dikit-dikit tuh hari itu moodnya nggak bagus, terus banyak kenapa ya ini begini, kenapa nggak begini, kenapa ya aku begini gitu, kenapa, terus jadi ngerasa bersalah sendiri, kayak ih kok kayak nggak nggak bersyukur ya gitu. Terus banyak banget yang dicelotehkan gitu. Terus abis itu ditambah lagi lihat, kan aku keluar rumah sebentar, aku lihat ada beberapa orang yang lari, terus ada orang yang ngobrol, tuh jadi kebayang kayak manusia tuh memang berisik ya, kita banyak tingkah, banyak ini gitu. Akhirnya pas balik lagi ke rumah selesai dari jalan-jalan santai keluar itu di hari itu, kira nulis aja gitu tiba-tiba. Dan proses penulisan lagunya juga mungkin salah satu lagu tercepat yang pernah jadi mentahannya itu sekitar 20 menit. Hah? 20 menit dari awal sampai akhir Iya. melodinya full Iya, sama liriknya. Serius? serius karena Cepat mengalir. sekali. Itu memang biasanya kamu suka memang ada momen-momen yang kayak ketika nulis tuh kayak udah langsung cepet aja gitu, atau ada yang berhari-hari gitu? Itu gimana? Mungkin eh, mungkin tergantung sih, tapi mungkin dari 3 lagu yang sudah ada itu berdasarkan apa yang nempel di kepala berhari-hari sih. Berhari-hari. Cuman ini berisik cepat banget ya, 20 menit ya. Iya. Nah, eh, aku tuh membaca juga kamu bilang kalau berisik ini sebenarnya bisa diinterpretasikannya luas kan. Jadi kamu juga bilang ceritanya kamu mendengar orang-orang gitu berisik. Bukan berisik tapi kayak berbicara terus apa segala macam. Nah, tapi kalau Dere sendiri nih menginterpretasi berisik secara luas tuh seperti apa sih? Berisik secara luas itu mungkin aku lebih ke tingkah laku manusia yang kadang kita nggak sadar dampaknya apa ke sekitar gitu. Mungkin salah satu contohnya, teman-teman beberapa udah lihat video liriknya juga. Di video lirik aku berusaha masukin ada beberapa hewan dan tumbuhan yang pernah terancam, yang sudah punah dan sedang terancam punah gitu. Jadi kayak kalau berisik dalam arti luas, aku pengen ngasih tahu kalau si hewan-hewan dan tumbuhan itu tuh udah menjadi salah satu bukti atas dampak keberisikan tingkah laku kita terhadap sekitar gitu. Kita manusia suka serakah, kita lupa ambil sumber daya alam, terus kita rusak apa yang udah baik untuk kita gitu. Kadang kalau mikirin tuh juga kok jahat ya gitu, kok sedih gitu. Makanya lewat lagu berisik tuh aku juga pengen menuangkan, tapi aku pun sering banget lupa, aku pun bagian dari manusia berisik yang kadang aku juga lupa kalau tingkah laku yang aku lakuin tuh berdampak banget ke manusia lain, bahkan mungkin alam-alam di sekitar aku gitu. Ya, itu juga tertulis di lirik ya, kalau nggak salah di menuju akhir ya. Iya. Kita pun suka lupa kalau kita ada manusia yang suka berisik gitu. Nah, kalau Dere sendiri, keberisikannya Dere apa nih? Kan tadi kamu bilang kalau keberisikan orang mungkin tingkahnya, ada mungkin juga berisik berbicara yang menyakiti hati orang lain gitu. Kalau Dere gimana nih? Kalau aku sendiri mungkin yang paling kerasa tadi sih, aku tuh lumayan kerasa sendiri gitu, banyak lupa aja untuk
untuk bicara secukupnya tuh suka lupa banget, dan bicara secukupnya ke orang lain dan juga ke diri aku sendiri gitu. Jadi terlalu banyak, kenapa ya begini, kenapa sih aku nggak begini, kenapa gue begini, kenapa dia begini, kenapa apa gitu. Kadang itu kan terlalu banyak juga jadi nggak baik gitu. Ini aku suka banget deh, berisik nggak cuma ke orang lain tapi ke diri kita sendiri. Berarti kayak misal lagi kita mungkin terlalu keras ke diri sendiri, kenapa sih kita harus begini, kenapa kita harus Ya, begitu gitu ya. Itu yang Dere juga anggap sebagai salah satu bentuk keberisikannya Dere ya. betul. Halo? Ya, betul. Aku setelah kamu cerita ini aku baru, oh iya juga, karena aku waktu mendengar lagunya kayak aku menganggap berisik adalah pengingat supaya aku ketika berbicara ke orang lain harus lebih hati-hati apa segala macam. Aku nggak pernah menyadari kalau ini juga kita tuh nggak cuma nggak boleh berisik ke orang lain doang, tapi jangan berisik ke diri juga. Keren banget. Ini Betul. tadi ada yang bilang menginspirasi banget. Dan emang sih kalau aku mendengar lagu-lagu kamu termasuk berisik ini juga, kamu memiliki lagu-lagu lirik yang cukup reflektif ya. Di usia muda segini ya, lirik-liriknya udah reflektif. Ini juga kamu tadi juga bilang karena kamu memiliki ketertarikan untuk mempelajari manusia. Nah, selain itu, selain mempunyai lirik yang reflektif, lirik kamu tuh pemilihan kata-katanya tuh kan menarik ya. Iya. Lirik bagus banget Iya. tuh kan. Jadi aku beranggapan ini kayaknya nih anak suka nih baca buku nih. Kamu emang pecinta buku juga kah, bookworm atau gimana? Sejujurnya banyak yang mengira aku itu bookworm gitu ya. Padahal sih sebenarnya enggak sih. Oh Jawabannya tuh iya? enggak. Dan mungkin lagi-lagi apa yang aku tulis itu mungkin input yang secara nggak sadar masuk gitu. Mungkin yang paling kerasa baru-baru ini agak agak melenceng sih. Aku baru-baru ini baca 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 ulang komik Miko. Dulu aku Oh, suka, dan uh-uh. sebenarnya ceritanya singkat. Cuman kalau aku baca-baca ulang lagi ada kata-kata yang aku nggak akan tahu kalau aku nggak baca Miko. Hanya misalkan hanya sesimpel di Miko itu aku baru tahu dulu waktu SD ada kata yang namanya kudapan. Dulu aku nggak tahu kalau ada kata namanya kudapan. Aku taunya cemilan gitu. Dan akhirnya tanya sama, kudapan apa sih? Oh, cemilan. Bagus ya kedengerannya kudapan tuh. Mungkin dari hal-hal kecil kayak gitu aja sih. Ya ampun Dere, kamu ternyata pecinta komik Miko ya. Aku juga. Aku baca dari Tos. SD sampai sekarang. Tos dulu Der. Udah baca edisi terbaru belum Dere? Aduh, Oh, gemes tiga banget. tiga 34 belum ya? Yang baru pokoknya tahun ini baru keluar. Oh, Terus ini kok unik ya, bener kayak kita kan kalau baca komik mikirnya ya udah hiburan semata gitu. Ini malah jadi inspirasi untuk nulis loh. Nih, berarti inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya Dere ya? betul. Bahkan dari komik untuk ibarat komik anak SD gitu kita juga bisa mendapat inspirasi. Nah, Iya, tapi betul. lirik-lirik kamu juga ini seperti menunjukkan kalau kamu tipe orang yang suka merenung, dan dari cerita-cerita kamu juga kamu sepertinya suka memikirkan sesuatu apa segala macam. Emang iya kamu suka merenung kah? Merenungkan banyak hal? Mungkin mungkin iya sih, banyak eh, kayak yang aku coba sampaikan juga di lagu Tanya. Aku suka aja gitu kalau bosen atau gabut gitu bahasanya mungkin ya. Yang dipikirin tuh bisa aja kayak misalkan berkaitan dengan komik Miko. Kok bisa aja cuma sekedar Miko kalau udah gede nanti gimana ya, kok nggak gede-gede, tapi itu nanti jadi panjang kemana 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 gitu. Mikirnya jauh ya. Ya, apa aja gitu bisa ditanyakan ya. Kritis sekali loh kamu, Dir. Dan itu juga yang kamu apa ya, kamu tuangkan di lirik kamu ya, hasil renungan kamu, hasil pikiran-pikiran kritis kamu gitu. Keren banget. Makanya aku salut sekali ya Der, di usia yang masih muda kamu sudah memiliki pemikiran yang dewasa. Ditunjukkan dengan lirik-lirik. Keren sekali. Tepuk tangan dulu ini buat teman-teman yang ada di studio, bisa tepuk tangan dulu. Nah, Dere, selain lagu Tanya, lagu Berisik, kamu kan juga pertama rilis lagu Kota yang liriknya juga luar biasa bagus gitu. Dan lagunya ini sempat viral di TikTok.
Aku sering banget lihat, iya kan jadi sound tuh di TikTok. Kamu sendiri suka nontonin video-videonya nggak? Iya, dan awalnya sih kaget sih karena aku sendiri sebenarnya nggak mainan TikTok. Jadi pas Mm-mm. awal itu dikasih tahu temen dan katanya ada FYP ya namanya di TikTok tuh. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. lagu-laguku tuh ada di FYP gitu, terus ditunjukin kayak, oh iya pakai kotak, agak kayak, hah masa sih? Pas dicari-cari lagi di HP temen kayak, oh ternyata udah banyak ya, gitu. Jadi seneng sendiri. Iya, aku juga kalau TikTok kan gitu, "Ah, ini lagu apa kok bagus gitu." Ternyata, oh ini lagunya Derry bagus banget, dan video-videonya juga cakep-cakep banget ya. Derry, Iya, kamu nonton ya? bagus-bagus banget. Kayak bener-bener nunjukin pemandangan kota apa Betul, segala macam. Iya keren. kan? Nah, Mm-mm. Der, kamu sendiri waktu menulis lagu kota nih, ada satu kota spesifik yang muncul nggak di kepala kamu? Mungkin eh, ini bareng Kak Tulus juga, jadi saat kita tulis kota itu sedikit banyak kebayang Bandung sih, suasana Bandung. Oh, kamu sendiri kamu asli mana sih? Asli Bandung kah atau mana? Enggak, aku di Jakarta, Hmm, tapi suka ke Bandung gitu. tapi ya suka bolak-balik Bandung. Kenapa nih? Apa yang membuat kamu memikirkan kota Bandung ketika menulis lagu kota? Mungkin karena jadi tuh waktu tulis kota suasananya cukup mendukung kali ya. Jadi aku sama Kak Tulus ada di satu ruangan yang sama, terus dengan satu gitar, terus kita brainstorming bareng. Itu jadi di ruangan itu tuh kita bisa habis hujan kan. Jadi kita bisa sedikit dengar tik 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 hujan, terus di dalam tuh pakai AC, terus agak dingin dingin Bandung gimana gitu. Jadinya muncullah tuh ya lagunya yang terasa sendu juga, sendu tapi gimana ya, bikin tenang gitu. Nah, diri sendiri nih, karena sekarang kan mungkin juga karena pandemi ya, kamu sendiri sempat keliling-keliling kota nggak nih untuk Hmm, mempromosikan lagu-lagu kamu? Sempet nggak sih? Aku lihat kayaknya kamu sempat punya hashtag apa, dari keliling kota. ya betul. Iya ya, itu jadi Hmm. itu kamu kemana aja sebenarnya? Dari keliling kota tuh awalnya sebenarnya seputar Jakarta sih. Tujuannya cuman pengen awalnya ngajak teman-teman aku, teman-teman deket aku, terus kakak-kakak yang sudah terlibat di proses-proses pembuatan lagunya untuk kalau aku ada lagu baru itu pengen aku perdengarkan ke lingkaran-lingkaran deket dulu gitu. Makanya awalnya Derek keliling kota gitu. Tapi karena Derek keliling kota kayaknya bisa dibawa jadi lebih luas lagi gitu. Makanya ada beberapa kesempatan kemarin tuh ke Lampung, ke Surabaya, ke Bandung. Kata-kata dari kata-kata tersebut tuh, apa yang paling menyenangkan buat kamu dari perjalanan tersebut? Paling menyenangkan sih pastinya satu, kalau ketemu orang baru yang aku nggak kenal gitu, tapi mengetahui kalau orang-orang di Lampung atau Surabaya atau Bandung tuh udah tahu kalau oh ada kota ada tanya gitu, rasanya tuh kayak ih padahal dulu SMP tuh mimpi kayak gini, sekarang bisa ketemu kayak gitu tuh kayak seneng banget. Kamu sendiri suka ini nggak sih, bacain komen-komen yang ada di YouTube, di Hmm. video-video kamu kayak gitu kan? Aku juga membaca komennya, pada pada suka semua dengan lagu-lagu kamu. Kamu membaca-baca semuanya nggak sih? Mungkin kalau semuanya kayaknya enggak, cuman suka beberapa kali buka sih kalau kalau buka YouTube gitu terus lihat video lirik gitu terus beberapa kali scroll terus lihat apresiasi teman-teman yang bagus-bagus banget tuh jadi kayak oh gitu senang gitu. Seneng banget ya, Dere ya. Kayak cita-cita dari kecil akhirnya tersampaikan. Lagunya, karyanya udah didengar nih sama banyak orang nih. Tadi juga aku waktu berangkat ke studio nih juga mendengarkan lagunya Dere. Enak banget ya denger kamu. Makasih kak. Suka banget. Nah, Dere tadi masih soal keliling kota. Kamu bilang kan tadi kayak pengen menunjukkan mungkin ke teman-teman terdekat dulu gitu ya. Kamu punya karya nih. Dan aku menemukan nih di Instagram kamu, kamu sempet kayak nyanyi kayak di taman gitu. Di mana sih sebenarnya? Halo?
Tadi sedikit putus-putus lagi. Oh iya, ya, oke, oke, sorry. Ya, jadi aku lihat kamu nyanyi-nyanyi di taman gitu. Itu di mana sebenarnya? Bagus banget loh soalnya. Itu tuh sebenarnya itu spontan sih, dan kayak bener-bener mungkin satu hari sebelum nyanyi-nyanyi di taman itu aku emang kontak teman-teman gitu, kayak mau nggak dengerin lagu-lagu aku gitu. Terus teman-teman responnya kayak mau sosok piknik itu di salah satu tempat taman gitu, taman terbuka gitu, dekat dekat rumah temanku. Jadi itu benar-benar eh, benar-benar di lingkaran terdekat dan di lingkungan memang aku main semasa sekolah gitu. Jadi itu rasanya intimate banget ya, Dere ya. Iya. Der, tapi kamu kan berarti karena debut di masa pandemi sampai saat ini udah pernah tampil on stage belum sih? Yang mungkin live off air kayak gitu-gitu udah pernah belum? Kalau panggung pertama dengan penonton yang menonton langsung itu kali pertama kemarin ngerasain di Lampung. Di Lampung. Di Lampung. Gimana perasaannya tuh setelah tampil membawakan lagu sendiri, cita-cita dari kecil tercapai ini akhirnya, gimana perasaannya? Senang banget sih, lagi-lagi kan karena yang kemarin di Lampung juga perdana banget bisa bisa apa bisa ditonton secara langsung, terus bisa interaksi mata, bisa lihat raut-raut teman-teman yang nonton. Jadi kayak oh gini ya rasanya, agak deg-degan, agak gugup, tapi senang sih. Nah, kalau sendiri punya impian nggak sih kayak aku pengen tuh tampil di stage yang gimana gimana gitu. Ada nggak kalau diri? Ada sih, mungkin kalau ngomongin impian bisa jadi apa banget ya, bisa bisa imajinatif banget kali ya. Mungkin karena aku juga suka Alec Benjamin gitu. Mungkin yang suka aku pikirin, mungkin seru kali ya suatu hari bisa ada di satu panggung bareng sama Alec Benjamin gitu. Amin, amin ya, amin gitu. Itu kan pengen selama itu. Kalau dari suasananya pengen seperti apa? Pengen seperti yang kayak waktu kamu tampil di depan teman-temanmu kah, di alam terbuka atau gimana? Mungkin kalau suasananya aku kebayangnya yang lebih apapun yang intimate aku suka sih. Apapun yang intimate ya. Mm-mm. Sepertinya menarik ya. Semoga bisa segera terwujudkan ya stage intimate stage ya. Amin. Amin gitu ya. Ada petir kedengeran gak ya? Kedengeran? Lagi hujan. Aku pikir tadi itu suara apa? Itu suara petir. Gede banget. Nah, Dere, tadi kan kamu bilang nih, kamu pengen bisa on stage bareng Alec Benjamin. Gitu. Bicara soal musisi lain nih, kamu sendiri siapa nih musisi yang menjadi inspirasi terbesar kamu? Mungkin inspirasi terbesar yang pastinya sih Kak Tulus sih. Karena awal ketemu sebelum di 2016 kan sempet, sebenarnya aku sebelum 2016 tuh bukan juga misalkan fans yang hardcore atau gimana gitu, tapi kan udah uh, lewat-lewat lewat-lewat dengar sedikit tuh tahu ada musisi namanya Tulus, karyanya begini, terus aku coba dengerin kok bisa ya nulis lirik tuh kayak gini gitu. Terus kesempatan 2016 ketemu, akhirnya lihat dan makin memperhatikan dan cari tahu, oh dulu tuh begini 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 bisa sampai begini, latar belakangnya begini, jadi kayak mau deh kayak Kak Tulus gitu. Berarti selama kamu apa ya ibaratnya kan berkolaborasi ya dalam menciptakan karya dengan Tulus, kamu pasti belajar banyak banget kan dari Tulus. Hal yang paling kamu ingat ya dari Tulus, dari proses yang telah kamu jalani bersama, apa nih? Mungkin cara cara aku mandang banyak hal tuh jadi banyak apa ya, banyak bisa menerima sih. Maksudnya kayak gini, aku sebelum kenal Kak Tulus tuh kan
aku dasarnya sendiri aku orangnya tuh gugupan banget. Terus jadi kalau mau ngerjain sesuatu tuh banyak mikirnya, jadi yang seharusnya jalan malah jadi nggak jadi gitu. Setelah banyak ngobrol sama Kak Tulus, ketemu Kak Tulus, tukar pikiran, itu tuh makin belajar kalau asal kita jujur sih sama kita emang udah mimpi mau melakukan sesuatu ya dijalanin aja gitu sepenuh hati. Yang penting adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hati kita ya, Betul. jujur gitu. Dan itu pula yang kamu akhirnya aplikasikan ke karya-karya kamu sekarang. Kamu menganggap karya-karya kamu sekarang ini sebagai ini nggak sih, bentuk curahan hati, bentuk, atau mungkin kamu menganggap karya-karya kamu sekarang sebagai anak? Gimana? Sebagai dua-duanya mencangkup sih. Anak ya, curahan hati iya. Nah, Der, ini tadi ada beberapa yang nanya nih. Dere, nanti kira-kira bakal ada lagu baru lagi nggak? Apa segala macam? Kan kamu juga udah nulis single terbaru. Kepikiran untuk merilis single-single lainnya? Atau mau langsung nanti mau langsung album? Atau mau langsung mini album? Atau gimana, Der? Mungkin dari ketiga single yang udah ada, mungkin sekarang sih rencananya maunya susun album sih, jadi nanti langsung punya album gitu. Banget ditunggu ya, Der ya. Nah, Der, dengan kamu udah merilis 3 lagu gitu, dengan kamu punya rencana menciptakan album juga, itu kan kamu juga sebenarnya membentuk ya. Sekarang kamu sedang lagi membentuk nih. Dere adalah musisi yang seperti ini, karya-karyanya seperti ini gitu kan. Nah, kalau Dere sendiri nih pengennya para pendengar, orang-orang itu melihat Dere sebagai musisi yang seperti apa? Apa yang pengen kamu sampaikan? Apa yang pengen kamu bawa, kamu ciptakan untuk para pendengar? Mungkin ini harapan aku untuk bermusik ke depannya juga sih, semoga uh, mungkin lebih ke karya sih, karya-karya yang aku buat gitu bisa, terutama lewat lagu-lagu, bisa kan tiap buat lagu tuh aku mencoba untuk memasukkan pesan dan apa ya, mungkin ada sedikit curhat yang coba aku masukkan gitu, dan harapanku seterus-terusnya dalam bermusik semoga apa yang aku coba sampaikan tuh bisa terus dan selalu diterima baik juga sama teman-teman gitu. Amin. Amin. Ditungguin untuk albumnya, untuk karyanya, ditungguin juga semoga bisa segera manggung di mana-mana. Ini tadi ada yang nanya, Kak Dere kapan manggungnya ada? Takut. Tenang. Di sana Ini hujan tadi nggak Kak? mendung baru mendung. Ngomong dia tadi kan kamu bilang ini ada petir nih gitu kan. Terus orang-orang pada komenin, kayaknya bikin lagu tentang petir bagus Kak. Di sini udah gede Bisa. banget nih hujannya. Iya, kayaknya bikin lagu sendu petir gitu ajib nih Kak gitu. Boleh nih biar jadi tabungan ide untuk Boleh, karya-karya. nanti dicoba deh. Iya, ini ada yang ngomong fix pertanda ada lagu judul petir. Ya, siapa tahu ya. Dan ini tadi juga ada yang nanya, pengen, bukan nanya sih, tapi kayak pengen Dere mengeluarkan kolaborasi bareng Tulus gitu. Nyanyi bareng ya, kira-kira mungkin kan nggak nih? Bakal ada nggak nih? Mungkin, semoga mungkin sih, kalau harapan Semoga. dari aku banyak banyak sekali musisi-musisi yang emang udah aku impikan suatu hari bisa kerja bareng dan kolaborasi bareng sih. Banyak nih ya. Salah satu selain itu lo siapa nih yang kamu pengen ajak kolaborasi bareng? Salah satunya Randy Pandugo. Mantap. Barusan rilis tuh kamu. Barusan rilis juga kan? Iya. Kenapa? Apa alasan pengen sama Randy Pandugo? Mungkin karena awal aku dengar Randy Pandugo tuh kayak, oh ternyata di Indonesia ada juga ya yang modelannya kayak gini gitu. Baru untuk aku modelannya yang kayak gitu. Terus makin aku ulik cara menulisnya, terus cara Kak Randy nyanyi dan produce lagunya sendiri tuh kayaknya menarik gitu. Aku jadi pengen lebih tahu lagi gimana sih caranya gitu.
Tapi kan kalau Randy kan sukanya liriknya pakai bahasa Inggris nih. Kalau Ray kan sejauh ini pakai bahasa Indonesia. Kira-kira kamu ke depannya bakal menulis lirik menggunakan bahasa Inggris juga nggak? Hmm, mungkin mungkin nggak, mungkin iya, mungkin enggak. Tapi untuk sekarang mungkin belum ada pandangan kalau nanti akan tulis bahasa Inggris sih. Lebih nyaman pakai bahasa Indonesia ya untuk diri ya? Iya, Apa karena kamu merasa kata-kata bahasa Indonesia tuh indah banget atau gimana? karena karena sejujurnya awalnya aku coba tulis lagu pertama itu pakai bahasa Inggris, dan karena menurut aku tulis pakai bahasa Indonesia itu sebenarnya tulisan bahasa Indonesia itu bagus banget, tapi sejujurnya untuk aku pribadi susah banget ditulisnya karena kayak kok agak terdengar aneh yang ini atau gimana gitu. Tapi setelah dicoba bisa bisa apa ya, bisa bisa bahkan aku sendiri kadang melihat kata-kata bahasa Indonesia tuh bisa amazed sendiri gitu, kayak oh wow, oh bisa gini ya gitu. Cakep banget, bahasanya indah banget gitu ya. Iya, Ada nggak kata di bahasa Indonesia yang mungkin memang jarang didengar orang atau apa yang kamu suka banget? Menurut kamu indah banget didengar? mungkin aku baru ini mungkin bahasa ini nggak tahu bahasa Indonesia juga gimana ya, mungkin karena aku baru baru dari kelas juga, aku suka empiris sih. Empiris. Bentar. Agak saintifik ya, empiris. Kenapa? Kenapa gitu? Karena mungkin ini ini kayak masih fresh dari kelas atau gimana nggak tahu, baru kepikiran terus empiris, soalnya dari uh, materi-materi yang udah dijelasin tuh kurang lebih uh, empirisme sendiri kan aliran filsafat ya. Jadi kuliah sih ini. Ya gitu, dan kurang lebih kayak 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 aku gitu, kayak yang tadi aku bilang banyak input-input dari pengalaman, terus uh, melalui indera gitu. Jadi kayak input input ke manusia tuh berdasarkan apa yang kita amati dan apa yang kita rasakan gitu. Sesuai sih, memang sesuai dengan yang kamu bilang, kamu suka mempertanyakan segala macam dengan mungkin macam. Nah, Dere, tadi ini aku baca-baca lagi di komen ini banyak yang pengen kamu nyanyi. Tadi ada yang kayak nyanyi nggak, nyanyi dong, masa nggak? Boleh nggak nih Dere, aku minta kamu nyanyi untuk teman-teman yang udah join di live kita siang hari ini. Kedengeran gak ya Kak? Kedengeran. Manusia berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang, lidah tutup gigi tapi bagai terpampang. Oh manusia berisik, berakal budi tapi terkadang lupa kalau hidup di dunia hanya bertamu saja. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Oh manusia berisik, punya hati tapi tak hati-hati, beralaskan logika, sering merasa benar.
bicaralah secukupnya. Tak semua harus terjawab. Aku manusia berisik. Tulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar, tapi karena ku rasa aku juga lupa untuk bicara secukupnya. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Kak. Ah, lagi? Bentar. Aduh, bagus banget, Tere. Semoga bisa segera main on stage, off air, di mana-mana ya, bisa segera bertemu dengan teman-teman semuanya ya. Amin. Sukses terus, semoga bisa terus menghasilkan karya-karya yang enak banget didengar dan Amin. menyentuh banget. Sukses terus ya, Dere ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Dere ya. Amin. Sehat-sehat terus ya, Dere. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih Dan banyak, Dere, Kak. Sehat-sehat. sampai jumpa. Terima Maaf kasih kalau teman-teman. salah kata. Bye. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama, dadah. Nah, kayak lovers, itu tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol sama Dere. Aduh, suaranya bagus banget. Kayak denger lagu sama live, gak ada bedanya. Aduh, enak sekali. Gimana kayak lovers? Puas ya kita ngobrol-ngobrol sama Dere, denger suaranya. Mantap sekali. Nah, kayak lovers, terima kasih nih Tira ucapkan buat kalian yang udah nontonin Kapan Lagi On Air dari awal sampai akhir ya. Udah setia mantengin Tiara ngobrol-ngobrol sama Dere, mantengin Dere ya. Dia tadi obrolannya seru-seru banget ya. Tiara mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga obrolan kali ini bisa menghibur kalian. Terus mungkin juga ya bisa kita abis ini bisa kayak Dere ya, jadi suka merenung gitu, siapa tahu kan, jadi reflektif gitu. Tadi ini sekarang kakak yang nyanyi jangan, suara saya tidak enak, fals, jadi tidak dulu ya. Oke, lovers, sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Pantengin terus ya kapanlagi.com supaya selalu update berita terupdate seputar dunia selebriti. Dan kalau kalian terlambat masuk nih ya tadi, aduh ya aku telat belum nonton, atau baru nonton akhir-akhir doang, atau iya aku pengen nonton lagi nih, jangan sedih, kalian nanti tinggal cek aja di Instagramnya kapanlagi.com, atau kalian bisa cek di channel YouTube, di channel videonya kapanlagi.com. Nanti kalian bisa nonton ulang obrolan Dere siang hari ini. Oke, kayak lovers. Nah, sekali lagi Tera mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kayak lovers yang sudah mantengin dari tadi ya, dan juga mengucapkan maaf pada salah-salah kata, dan Tiara mau mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin ya, karena kita sebentar lagi mau lebaran. Iya, alhamdulillah ya, semoga puasa kita hari ini, puasa kemarin, puasa kedepannya juga diterima ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga buat teman-teman yang menjalankan puasa siang hari ini, kalian tetap semangat. Ini masih jam 3 kurang, perjalanan ya bentar lagi, bukan tinggal kerja dan tinggal tidur, tiba-tiba udah melek ya lovers ya. Oke, lovers, sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa patuhi terus protokol kesehatan ya.